Negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mengapa kemudian ada orang beribadah, lalu kemudian ada oknum-oknum tertentu, oknum-oknum warga mencoba mengganggu mereka? Tidak boleh terjadi perundungan agama terhadap agama yang lain. Ini sangat berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat siang pemirsa Quotient TV, berjumpa kembali. Kita akan bahas topik-topik yang sedang hangat, persoalan-persoalan mengenai hukum. Apa yang terjadi di Indonesia? Tetapi yang paling terbaru adalah kasus perundungan terhadap sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang. Ada apa kembali terjadi lagi terkait dugaan peristiwa-peristiwa intoleransi? Fiat Justitia Ruat Coelum, keadilan harus ditegakkan meskipun langit besok akan runtuh. Apa yang terjadi barusan? Sekarang sedang heboh. Sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang yang diduga beragama Nasrani melakukan ibadah rosario tiba-tiba mendapatkan perundungan dari sejumlah warga setempat di daerah Babakan, Tangerang Selatan. Peristiwa macam ini selalu saja terulang. Diduga sejumlah mahasiswa ini mengadakan doa bersama menurut keyakinan mereka. Lalu kemudian ada oknum-oknum dari RT setempat kemudian berusaha membubarkan itu. Kalau kemudian ada orang yang beribadah menurut keyakinannya berkumpul, entah itu agama apapun, dia tidak membuat kekacauan atau tidak melakukan mengganggu ketertiban umum, maka itu adalah sah-sah saja. Itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena konstitusi kita menjamin kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama. Bahkan yang agamanya penganut kepercayaan pun bebas. Makanya sekarang kalau di KTP juga bebas mau beragama apapun. Karena tidak boleh memang. Jelas di dalam Undang-Undang 45, negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mengapa kemudian ada orang beribadah, lalu kemudian ada oknum-oknum tertentu, oknum-oknum warga mencoba mengganggu mereka? Lain halnya kalau kemudian mereka beribadah mengganggu ketertiban warga setempat. Tetapi bagaimana kalau kemudian warga setempat ternyata tidak ada gangguan? Kalau kemudian orang berkumpul, bernyanyi mungkin dalam orang Kristen ibadahnya mungkin kita yang Muslim menganggap itu adalah nyanyian, tetapi kalau itu ibadah kita tidak boleh mengganggu. Gitu. Apa? Karena itu kan ibadah orang itu kan berbeda-beda. Ini terus aja terjadi. Sampai kapan negara ini akan bersih? Sampai kapan negara ini akan tuntas dari persoalan-persoalan yang selalu saja terulang? Entah ada di Sumatera lah, entah ada di belahan provinsi lainnya lah. Sekarang ada lagi di Tangerang Selatan. 3 hari lalu kurang lebih, sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang berdoa. Apa yang salah dengan ini? Pikiranmu kemana sampai kemudian kau mengganggu mereka yang berdoa? Tentu saja ini menjadi pertanyaan terus saja berulang. Perundungan-perundungan semacam ini. Coba kita analogikan, kita ambil contoh. Apabila misalnya ada sekelompok muslim, ya, ada sekelompok muslim melakukan tahlilan, doa bersama di sebuah kompleks yang mungkin di situ mayoritasnya beragama non-muslim misalnya. Kalau kemudian tiba-tiba mereka mengganggu orang yang sedang tahlilan itu bagaimana? Pasti kita akan marah juga dong. Pasti kita akan marah. Mengapa? Karena kita merasa keyakinan kita diganggu. Jadi cara terbaik untuk bisa menghargai keyakinan orang lain adalah biarkan orang lain itu beribadah menurut keyakinannya. Kecuali dia melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. Tetapi kalau soal dia beribadah, itu boleh-boleh aja. Sama kan kalau misalnya kita melaksanakan acara hari-hari besar kita misalnya dalam muslim misalnya. Masyarakat yang non-muslim ya harus menghormati itu. Toleransi itu kan sebenarnya ketika hak kita memberikan sebagian hak kita kepada orang lain. Artinya apa? Di sini harus saling menghormati. Tidak perlu kita ikut merayakan, bergabung, berdoa dengan mereka, tidak perlu. Tapi bagaimana mereka berdoa, kita harus menghormati.
Saya pernah memberikan contoh, saya pernah suatu saat di Jakarta Utara, ketika saya akan keluar, di samping rumah tempat tinggal saya tersebut, ternyata ada orang Kristen beribadah. Saya terpaksa mengurungkan niat saya untuk keluar rumah karena jalan itu terhalang oleh kegiatan ibadah tersebut. Saya tidak merasa terganggu untuk mempersoalkan kegiatan ibadah tersebut. Saya tidak merasa terganggu karena saya tahu mungkin mereka pada saat itu sedang melakukan kegiatan ibadah. Sementara saya hanya akan keluar hanya untuk sekedar jalan-jalan. Jadi saya urungkan niat saya. Ayolah kita saling menghormati. Jangan ada lagi perundungan-perundungan seperti ini. Demikian juga agama lain. Jangan mengganggu agama Islam atau sebaliknya, agama apapun itu. Ayo saling menghormati. Kejadian seperti ini, mestinya pemerintah itu melakukan pembinaan. Kan ada Kementerian Agama. Kementerian Agama itu perlu dibentuk suatu badan-badan dan itu harus maksimal. Secara kontinu, secara berkala dilakukan pembinaan terhadap RT-RT setempat. Dalam tatanan wilayah yang paling kecil, RT, keluarga, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, itu harus selalu ada pembinaan bahwa tidak boleh terjadi perundungan agama terhadap agama yang lain. Ini sangat berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya harapkan ke depannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ayolah, kita jangan egois memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita melihat sesuatu perbedaan itu, hormati perbedaan, hargai perbedaan itu. Kalau itu tidak melanggar ketertiban umum, tidak mengganggu kenyamanan warga setempat, monggo biarkan mereka beribadah. Lain halnya kalau mereka beribadah main lempar kembang api misalnya, itu jelas mengganggu. Tetapi kalau orang beribadah khusus menurut keyakinannya, kita tidak boleh untuk mengganggu mereka. Ini persoalan ini jangan sampai terjadi lagi di masa pemerintahan berikutnya. Tolong Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, ini harus diperhatikan ke depannya. Jadi tidak boleh lagi ada perundungan-perundungan yang bermentalkan kekerasan seperti ini. Kejadian yang di Tangerang Selatan ini mengingatkan kita betapa negara ini benar-benar selalu saja dipenuhi dengan oknum-oknum yang brengsek, yang tidak punya pemikiran untuk maju, yang tidak punya pemikiran bahwa negara Republik Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Maka pentingnya kita menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Sehingga ke depannya tidak perlu lagi ada seperti ini. Ini cukup yang terakhir, jangan pernah ada lagi. Hukum harus ditegakkan. Fiat justitia ruat caelum. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit besok akan runtuh. Terima kasih, semoga ini menjadi pelajaran terakhir. Kasus-kasus seperti ini tidak boleh lagi terulang di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.